Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, yes DPI perdana di tahun 2025 bersama gue Dazov dan pandit-pandit English version kita. Ada Bukan Yani, ada Mas Firzi dan juga Mas Aldi ya. How are you guys? Langsung aja. Lu pengen diketawain Anjar. Lu pengen diketawain sama Anjar. Anjar aja kita undang sini Jar. Sosok bahasa Inggris Jar. Mana di Anjar? Gak ada. Cold. Oke, tapi ini pembicaraan di minggu ini udah pasti banyak yang mengarah ke Northwest Derby ya. Liverpool menghadapi MU. Tapi sebelum itu kita bahas Arsenal dulu ya. Kemarin lagi-lagi meraih kemenangan dan semakin mepet ke posisi peringkat pertama sekarang. Liverpool ya terpaut berapa? 5 ya? 6 ya, 6 poin. Tapi Liverpool punya one game in hand. Ngelihat kemarin pertandingan Arsenal menghadapi Bournemouth gitu. Brentford. Brentford. Oke. Gimana Mas Aldi? Nggak nonton ya dia kayaknya. Nggak nonton ya. Ya nonton nggak? Nggak lagi. Ada yang komen tau di Twitter. Kenapa tuh? Tolong dong kalau ini nonton pertandingannya. Wush. Ada yang komen gitu. Nonton. Gue nonton. Ini match. 8 menit lumayan. Iya kalau gue pertandingan tersebut, apakah gue impress dengan Arsenal? Enggak. Oke. Apakah gue impress puas dengan cara main Arsenal? Enggak. Gitu. Cuman ya udah, win is a win. Arsenal. Ya walaupun Brentford lu sih walaupun Brentford walaupun Brentford musim ini pertandingan away-nya nggak begitu bagus, cuman di game kandang Brentford unbeaten kalau nggak salah, baru kalah kemarin sama Nottingham Forest, terus kalah kemarin sama Arsenal. Secara performa kemarin benar-benar Arsenal nggak ngasih space buat Brentford, benar-benar neken, tapi Brentford luar biasa menghadapi press dari Arsenal. Sesekali bisa melakukan serangan balik. Jadi buat gue heads off untuk Wisa dan juga Mbeumo. Gimana kecepatan mereka luar biasa banget untuk neken Arsenal. Lihat dia sampai bisa bikin 5 shot dari 0,3 XGR-nya emang benar-benar sesekali tapi benar-benar merepotkan. Sementara Arsenal Arsenal neken, kreativitas ada, absennya Havertz dan juga Saka benar-benar di convert dengan Nwaneri dan juga Jesus yang luar biasa sebagai striker. Memanfaatkan setiap peluang yang mereka punya, terus juga Merino punya duel udara yang juga cukup bagus, udah ditunjukkan dari zaman dia main di Newcastle juga nih orang memang duel udaranya termasuk yang bagus. Bahkan waktu masuk ke Arsenal jadi lihat dia adalah pemain dengan duel udara terbaik di Eropa. Jadi ya udah gak aneh, cuman gua rasa bisa lebih bagus dari itu. Cuman ya ini bukan pertandingan yang apalagi begitu gol ketiga Martinelli ini boring banget pertandingannya. Jadi buat gua ya bagus menangnya, bagus menang, cuman secara permainan ini masih harus bisa ditingkatkan lagi dari Arteta. Iya, ini di festive period ya lumayan Arsenal bisa mendapatkan hasil-hasil yang positif dan terus menekan Liverpool, walaupun gue juga masih berpikir agak terlambat sedikit karena walaupun ntar Liverpool ada gripnya nggak mungkin kayak 3 game beruntun gitu kan. Tapi Arsenal dengan profesional sekali, hampir saja. Tapi di momentum laga kemarin kita lihat kalau David Raya blundernya berujung gol 2-0 ya. Bisa menjadi different kendala game gitu. ya, Tapi pertandingan lo lihat berbeda. Firzi dengan Ethan Nwaneri yang debutnya di 15 tahun lebih berapa hari di pertandingan dan sama kemarin juga di laga sama. debut dia sebagai pemain utama untuk Arsenal juga. Ketika Saka menghilang dari roster dengan cederanya kan, Mikel bilang kita akan coba cari cara lain untuk bisa mengakali ini, dan buktinya ada Ethan Nwaneri yang penampilannya nggak seperti Saka, dia agak ke dalam, agak berbeda tapi menawarkan banyak dimensi-dimensi yang berbeda, dan sepertinya dia jadi pemain yang bisa untuk step up ketika Bukayo nggak ada di line up utama bagi Arsenal. Iya, karena Bukayo itu kan kayak suatu hal yang konstan ya di tim Arsenal ini. Dia tampil rentetan pertandingannya itu luar biasa sekali, dia hampir nggak pernah absen, dan di kanan dia membentuk poros yang bagus banget dengan Ben White. Sekarang juga mereka keduanya tidak bisa bergabung jadi satu kesatuan lagi. Mereka combine dengan menciptakan pemain yang Nwaneri ini kan bisa main sebagai di kanan, bisa main di tengah, bisa main sebagai gelandang. Versatility dari seorang pemain ini yang menjadi suatu keuntungan dia, walaupun kita tahu ya mungkin kadang itu suatu blessing tapi bisa juga suatu kutukan gitu, bisa bermain di banyak posisi. Tapi kalau kita lihat memang salah satu faktor yang membuat Arteta
menyukai debutnya sebagai starter ini si Nwaneri, karena memang ya tadi Adi udah sebut nih stadion yang dia familiar, dia udah tahu stadionnya ini, dia udah tahu lingkungannya. Dia bermain sesuai harapan, dia melakukan berapa 41 ball touches, menuntaskan 22 dari 24 operan, bikin operan-operan yang berujung kepada gol-gol Arsenal ya, 2 dari 3 gol Arsenal. Dan menurut gua dalam usia dia yang masih sangat muda, Arteta juga bilang Nwaneri memang ada pemain yang terbaik yang ada di posisinya sekarang ini di Arsenal, tapi kedepannya ya kita akan lihat. Yang dibutuhkan dari fans Arsenal sekarang adalah mengetahui bahwa bagian dari perkembangan Nwaneri dalam fase ini karirnya adalah para fans juga harus bersabar ya, patience. Naik turun itu adalah hal normal bagi seorang pemain muda sepertinya, tapi kalau kita tahu dari beberapa tahun terakhir mungkin beberapa pemain berganti main di kanan ya, kayak Nelson dan lain-lain, kurang bisa berbicara ya. Nwaneri dengan usianya yang sekarang bisa jadi the next option lagi berikutnya, bagus. Dan sangat positif ya di kala festive period dengan games yang sangat rapat kan. Lewis Kelly juga tampil bagus, kemudian juga Ethan Nwaneri tampil bagus. Jadi walaupun Havertz kemarin sempat dipisahkan oleh tim karena ada virus yang dia alami gitu kan. Ini menjadi kendala juga karena front line dari Arsenal cukup terganggu. Tapi Gabi Jesus di kala period ini juga dengan 6 golnya di 4 laga, ini juga return yang luar biasa buat pemain yang sekarang sepertinya sudah menemukan lagi mojo-nya untuk Arsenal. Iya, Lewis Kelly dan juga Nwaneri ya bagus sekarang ya karena pernah merasakan udara Jakarta untuk main di 17 ya di Oh, enak nih udara bagus gitu. Dan kalau untuk Jesus ya he score goal, di striker tugasnya bikin gol, selesai. Cuman apakah berarti selesai? Apakah Arsenal nggak perlu striker lagi? Masih perlu. Karena kalau kita lihat apakah dia seorang striker yang prolific? Nggak juga gitu. Tapi apakah dia bisa menyelesaikan peluang? Ya bisa gitu. Cuman dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan yang luar biasa, jelas. Dia score, dia mencetak gol, dia menyelesaikan peluang. Not great but more than enough gitu. Jadi buat Arsenal sekarang ini cukup karena aliran bola Arsenal pun udah lama nggak ke tengah tapi lewat samping gitu kan. Jadi ya apakah Jesus bisa evolve dengan gaya Arsenal seperti itu, pada akhirnya bikin gol. Tugas Arsenal striker bikin gol gitu. Nah, ini kan sudah lama sekali Jesus nggak lakukan gitu, entah dalam berapa caps atau dalam berapa fixtures Jesus nggak bikin gol. Jadi apakah dalam 6 game 4 gol ini 4 game 6 gol ini adalah suatu hal yang luar biasa? Ya mungkin dalam sekarang, apalagi tadi kata Adi, festive period di mana beberapa tim biasanya punya hasil anomali gitu, tapi Arsenal beberapa game terakhir cukup oke. Dalam 8 game terakhir menang 2 kali seri ya cukup bagus. Bisa nekan Liverpool juga cukup bagus karena beberapa tim, Chelsea kepleset, tim lain juga kepleset. Ya tinggal nunggu Liverpool kepleset, cuman ya susah. Ya jadi buat gue Jesus at the moment is good. Cuman apakah ini cukup untuk jadi Arsenal langsung jadi striker lagi? Itu enggak. Oke, berarti masih butuh striker. Cross dengan perkembangan Gabjes. Cuman pas banget dia meningkatkan performanya itu di saat ini gitu. Jadi nggak selesai maksud gue. Jangan sampai gara-gara ini bagus, lu jangan lupa sama game-game kemarin berapa fixture cuman panjang dia nggak bikin gol gitu. Jadi buat gue adalah masih butuh paling nggak buat jadi kompetitor di nomor 9. Iya, kan 3 gol dari 16 pertandingan sih untuk seorang number 9 ya di Premier League. Seorang striker yang diharapkan untuk jadi pendobrak tim lawan memang kurang banget lah. Tapi kalau kita lihat memang dari tahun lalu juga Arsenal sebenarnya bisa membagi gol mereka ya. Karena Arsenal kalau nggak salah mencetak jumlah gol kedua terbanyak ya di Premier League. Tapi memang Jesus kan dalam usianya 27 tahun ya, dia seharusnya sudah diharapkan memikul beban mencetak gol di timnya, dan dia baru melakukan ini. Dia sekarang kelihatan lagi dia tipe pemain yang streaky dalam mencetak golnya, rentetan, mencetak gol dalam rentetan, tapi apakah dia bisa menjaga konsistensi? Nah, itu yang jadi pertanyaan berikutnya, karena kalau dia tiba-tiba mandek lagi menjelang akhir bursa transfer ya, di saat semua udah harga-harga pemain udah gila-gila banget ya, ini akan jadi ya PR lagi bagi Arsenal yang kemudian akan diundur lagi ke musim panas berikutnya, pengejaran terhadap seorang striker house goal itu. Yuk dibantu yuk Isak yuk. 150 you can take him. Iya, sayangnya Newcastle tuh harus ngejual pemain emang karena kan PSR dan lain-lain ya. Emang selling club dulu sekarang karena kekuatan finansialnya belum bisa setinggi commercial income dari beberapa pemain lain, beberapa klub lain, sehingga
kalau ada tawaran yang cukup, kayaknya sih emang bakal didengerin, tapi ya Jadi Newcastle 70 juta. value-nya 150. Jadi 70. Sebenarnya buat Newcastle juga ini agak merugikan ya dengan PSR dan lain-lain. Padahal kan financial strength Ya. dari Mereka the punya Saudis uangnya, luar tapi biasa nggak gitu bisa kan. spend, Ketika betul. harusnya masuk ke dalam klub baru yang mereka punya, harusnya mereka punya kesempatan untuk bisa flexing spending powernya gitu kan, untuk bisa membuat Newcastle lebih kompetitif dan konsisten di papan atas gitu. Tapi ya tadi PSR dan lain-lain membuat situasinya agak pelik. Terbatas. Isak sepertinya akan ke Arsenal menjadi Bangga. satu pemain yang mungkin akan cocok banget di summer nanti. Cocoknya dia. Karena dia pakai nomor 14, karena dia Oh, 14 di Arsenal. Ke arah Thierry. ke arah Thierry. Kayak Tia lebih ke arah Dapetnya Isaac Newton aja nanti. apa? Isaac Newton. Waduh. Geek banget. Tipis aja, tipis aja gua. Tapi kita lihat kemarin juga bagaimana Thomas Partey juga bisa Ya, mengisi role dia dengan bagus. Ini kan pemain yang lama dipakai di Bek kanan. back kanan, kemudian dia harus lagi ke posisi sentral. Declan juga luar biasa. Jadi Odegaard juga sudah mulai lagi bisa menemukan bentuk terbaiknya. Arsenal sedang on the way up lagi. On the way up. Dan kita nunggu Liverpool kapan blipnya, tapi belum terjadi gitu Belum, kan. sulit kayaknya. Nah, tapi ketika blip Karena- itu terjadi, iya. Arsenal harus udah ada di Siap. posisi Perfect. 6-5 points itu kan. Ya karena itu yang dikatakan Arteta juga kan, nggak mungkin ada tim yang bisa menang terus sampai akhir. Iya, bahkan Arne Slot udah agak khawatir juga gitu kan. Karena dia nggak pernah bilang Oh ya? bahwa Arne Slot? Liverpool is in a safe place, Iya, leading dengan nyaman. Dia selalu melihat sepertinya Chelsea sebelumnya, sekarang Arsenal udah in the conversation Iya. lagi gitu kan. Jadi masih Karena panjang nih musim. Liverpool ada situation itu kan dengan kontrak pemain-pemainnya yang Iya, beberapa long term future Iya, mereka belum dipastikan. Nanti kita bakal ngomong tuh tentang trend. Iya, nanti kita akan bahas itu, tapi hal ini jadi distraction di saat Arsenal basically ya masa depan pemain-pemain andalannya nggak ada yang benar-benar terlalu terlalu mengkhawatirkan, nggak ada yang benar-benar terlalu pergi ya. Mereka berpikir bagaimana untuk reinforce squadnya aja. Tapi kalau ngomongin lini tengah sih, emang lini tengah dengan kehadiran Merino lagi untuk menambal pemain-pemain yang udah ada, menurut gua ya emang udah. Kenapa masih banyak yang meragukan Merino? Padahal kan tadi kita tahu sendiri bahwa stats dia di season lalu Sociedad top 5 untuk pemain yang begitu berperan di set pieces, kemenangan duel udara, semuanya top 5 gitu kan. Dan di Euros juga sensasional, dan kemarin juga kan selebrasinya kayak di Euros gitu. Kayak Iya, bapaknya. Tribute bapaknya gitu. Apa yang masih membuat banyak mungkin penggemar Arsenal agak ragu dengan kualitas dari Mikel Merino? Ya, Merino kan main di sisi kiri dalam formasi 3 midfield. Nah, ini ada yang berbeda dengan Arsenal sekarang, bahwa sekarang kadang 2 central midfield, 1 offensive atau attacking midfielder, kadang sejajar. Ini belum padu dan sangat rigid kan permainan Arteta ini, sangat amat rigid. Pemain tuh gampang kapan maju, kapan lu cover lubang. Itu sangat rigid sekali, jadi ya sulit untuk dimengerti mungkin gitu. Dan mungkin bagi sepak bolanya waktu di Newcastle atau mungkin di Dortmund atau mungkin di Sociedad lebih gampang dimengerti, karena peran bagi seorang Merino kan nggak cuma dia bikin gol, tapi benar-benar nutup aliran bola, terus juga saat fullback membantu menjadi kadang menjadi overlap, kadang menjadi masuk jadi midfield. Itu ada peran yang permutasi peran yang dilakukan oleh Merino itu kadang nggak kelihatan sama kamera. Jadi buat gua ancaman yang dilakukan oleh Merino di depan gawang juga ada. Itu yang gue pengen lebih banyak lihat gitu dari seorang Merino, karena tadi Adu jelasin juga bahwa stats dia memang bagus gitu, dengan tinggi juga, dan kemampuan kontrol bola yang kita udah lihat di Premier League dia luar biasa juga. This player benar-benar bakal punya masa depan yang luar biasa gitu. Dan masalahnya dia bermain di posisinya Declan Rice gitu loh. Artinya bahwa ini tim akan selalu compete untuk di posisi left central midfielder gitu kan, left central midfielder. Kadang juga Declan Rice yang menggantikan Partey Declan Merino bersama Odegaard. Kayaknya nggak tergantikan Odegaard ini kan. Jadi perubahan formasi ini bakal terus dilakukan oleh Arteta. Saat dia sekarang nyaman main di LCM, apakah dia bakal main terus? Ini kan belum tentu juga gitu. Declan Rice bakal main. Partey sekarang lagi bagus-bagusnya juga dalam 3-4 pertandingan terakhir gitu. Nah, apakah posisi itu bakal aman juga buat Partey? Belum tentu juga. Declan Rice bisa main di situ. Jadi ini bakal terus diputer sih sama Arteta. Which is mungkin bagi tim kayak Arsenal, kayak City juga, ini bakal menjadi sebuah hal yang menarik. Kita bisa lihat kayak City gitu, bahwa nggak selalu Rodri main gitu kan, kadang-kadang diganti sama orang juga untuk menjaga fitnessnya gitu. Jadi buat gue ini bagus sih. Kayaknya masa adaptasi juga ya, karena Apalagi Merino kan pertama dia datang kan dia juga injured, dia nggak berada dalam kebugaran penuh, dia juga baru balik dari Euro, terus habis itu kita tahu di Sociedad dia mainnya lebih rada ke dalam ya, dengan dia main dengan Zubimendi, dan di depannya kan ada Oyarzabal. Jadi memang di Arsenal dia diminta
mereka memainkan peran yang lebih tinggi, wide eight itu kan yang dulu posisinya Xhaka. Jadi memang kalau ngambil paralel dari beberapa pemain yang datang dari liga-liga lain kan memang perlu waktu ya, kebanyakan kayak Tonali di Newcastle juga perlu setahun lebih dia untuk bisa nemuin posisi pas, bagaimana dia kerja dengan teman-temannya dan bagaimana dia bisa kontribut ke tim dalam kapasitas yang bisa dia tunjukkan seperti di timnas Spanyol. Kalau dari dulu sih gue selalu jadi admirer Merino lah sejak dia bersama Rafa Benitez dulu. Umpan-umpannya bagus, visi permainannya oke, cara dia lompat untuk menanduk bola itu eksepsional sekali. Jadi emang dengan dia datang ke Arsenal sih menurut gue cocok untuk nambal lini tengah ini. Oke, tapi kalau tadi sempat disebut juga kalau Arsenal ini kan menuju ya performa yang baik lah. Ada juga tim sebelahnya, tim dari London juga, Chelsea yang dalam 2 laga terakhir mengalami kekalahan nih. Terutama kemarin lawan Ipswich ya, secara mengejutkan mengalami 2 kali kekalahan gitu kan. Tapi kalau ngeliat Chelsea ini berarti emang banyak PR-nya, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Enzo Maresca. Bilang apa yang kemarin Chelsea lakukan itu buat gue tuh udah melompati harapan atau ekspektasi orang gitu, karena nggak ada yang menganggap Chelsea bisa di 2 besar gitu atau lo kok bukan City, lo kok bukan Arsenal gitu loh, tapi Chelsea gitu, Chelsea yang pelatih baru, pemain juga kebanyakan baru gitu, bisa sebagus itu. Nah itu udah lihat bahwa ini nggak akan selamanya begitu, bakal ada 1-2 game yang mereka bakal apa ya namanya, blip gitu. Dan itu kejadian, dan bukan berarti mereka blip sekarang terus tiba-tiba bakal turun terus, enggak. Chelsea bakal menemukan dengan cepat, apalagi gue lihat apa yang dilakukan Enzo Maresca dari awal musim cukup oke gitu. Makanya jadi gue bilang itu game Newcastle ya, satu Newcastle tuh Ipswich sama Fulham. Fulham. Iya, Dua-duanya tim yang harusnya mungkin bisa dimenangkan gitu kan, cuman ya adalah fase-fase pemain itu bakal drop. Nah ini fase yang dialami oleh Chelsea, dan gue sih yakin next on Palace kalau nggak salah. Palace. Jadi ya Palace away di Selhurst Park. Arsenal kemarin menang 5-1, ya Chelsea bisa nggak gitu. Jadi harus menemukan lah performa terbaiknya gitu Chelsea, apalagi kita lihat apakah Jackson sebagus yang kita bicarakan atau benar-benar dia hanya ya beberapa fase doang, beberapa game doang dia oke gitu. Kalau emang konsistensi ya di game-game seperti ini. Tadi Aldi bilang di awal, festive period ini periode yang sangat amat luar biasa, melelahkan, membutuhkan konsistensi dan juga fokus. Apakah Chelsea punya? Kita lihat nanti dia menghadapi Palace. Dan kayaknya menghadapi tim-tim yang punya sistem low block counter attack, bagaimana Chelsea harus membreakdown dari mulai mid block ke pertahanan terakhir mereka. Fulham sudah menjelaskannya di game di mana di derby itu 45 tahun butuh untuk Fulham akhirnya bisa menang dengan lawan yang tetangga dekatnya, pun juga ketika Ipswich dengan swift counternya luar biasa juga, dan kita lihat bagaimana Delap tampil bagus juga di laga tersebut, dan ini membuat situasinya bagi Chelsea sepertinya masih yang kita bicarakan bahwa defensively mereka belum dalam keadaan yang tepat dengan beberapa kendala di sana, dan goalkeeper wise masih banyak pertanyaan untuk para penjaga gawang dari Chelsea ya, baik yang berlaga di domestik maupun juga di Europe. Iya, cuman flip side-nya kan Chelsea kemarin nyiptain 2,22 expected goals gitu ya, kalau nggak salah mereka 2 kali kena tiang dan ada 1 kesempatan besar lagi. Dan kalau kita lihat angka-angkanya sih sebenarnya menyerang mereka kalau udah bisa menciptakan angka-angka kayak gini sebenarnya bisa dibilang ya nggak usah terlalu khawatir karena they create chances, dan itu yang dikatakan oleh Maresca ya. Maresca bilang apakah dia kecewa dengan kekalahan? Kali ini dia bilang enggak, karena timnya cukup bagus dalam aspek menyerang, tapi ketika berbicara soal laga soal Fulham, iya dia ngerasa kecewa. Jadi dia selalu mengutarakan dia game by game, dan kita harus ingat dalam pertandingan ini Chelsea itu melakukan 5 pergantian ya di starting mereka. Di mana sebelumnya Chelsea ketika mereka bermain midweek kan biasanya yang main tim B-nya mereka ya di Conference League, itu mereka punya ada 1 set pemain sendiri lah untuk main di Conference League, dan ini adalah kali pertama mereka main dengan tim B, dengan tim A mereka yang laga midweek dan weekend, dan di sini juga akhirnya dia melakukan beberapa pergantian yang mungkin 5 terlalu banyak sehingga balance-nya itu hilang. Tapi dengan chances yang tetap mereka bisa ciptakan, dengan peluang yang mereka bisa bukukan lawan Ipswich ini ya, walaupun akhirnya Ipswich menang pertama kali di Premier League ya sejak 20 tahun ya. McKenna akhirnya merasakan kemenangan sendiri di Portman Road. Ini adalah suatu hasil yang luar biasa juga bagi mereka, tapi orang-orang sekarang malah udah bandingin dengan perolehan poinnya Maresca dengan Pochettino nih di 19 laga terakhir Pochettino, dia itu dapat 35
28 poin, sementara 19 laga awalnya Maresca itu mendapat 35 poin. Jadi mulai ada perbandingan-perbandingan kayak gitu. Tapi ya Maresca selalu bilang nggak usah khawatir, ini emang momen kayak gini pasti terjadi dan tinggal bagaimana mereka respon untuk ke depannya, dan dia pasti nggak akan bikin pergantian terlalu banyak lagi kayak kemarin. Iya, dan ini sebenarnya positif ya buat Chelsea karena ada laga yang jaraknya sangat dekat, derby London lagi dengan di Selhurst Park, Crystal Palace, yang konsepnya hampir sama dengan Fulham, sama dengan Ipswich, tapi memang kemarin juga Omari Hutchinson punya point to prove dengan mantan timnya, gitu. Merayakan golnya, merayakan luar biasa, dan lawannya agak berat juga, tapi Chelsea tentunya punya kesempatan untuk bisa bounce back di laga derby menghadapi Crystal Palace yang juga sedang performa yang sangat positif. Yes. Jadi Arsenal atau Chelsea yang mungkin bakal mepet Liverpool terus nih sampai akhir musim? Arsenal apa? Atau Chelsea? Arsenal atau Chelsea? Arsenal. Arsenal. Iya. Masih di? Ya kalau dari pengalaman beberapa tahun terakhir pasti masih Arsenal. Setuju Bang Edi? Iya, closest rival dan akan mendekat nanti dengan blipnya Liverpool, tapi agak terlambat saja untuk Oke, gue bisa balas. mendekat. Yakin sampai finish Liverpool juara? Yakin dong. Harus yakin dong. Kalau menurut Jebret Tim, siapa yang bakal mepet Liverpool menjadi kandidat juara di Premier League musim ini? Tulis di kolom komentar. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.